Anda langsung menegur karyawan, langsung mengarahkan karyawan bagaimana bekerja. Padahal di sana ada manajer, padahal di sana ada supervisor. Para manajer dan supervisor mereka kehilangan trust dari bawahannya. Kalau bawahan sudah tidak trust ke manajer, atasan juga sudah tidak trust ke manajer, ya buat apa lagi? Akhirnya manajer sehebat apapun tidak berfungsi di bisnis Anda. My Coach, Great Online Business Coach. Halo para entrepreneur semuanya, gimana kabarnya? Nah, pada pagi hari ini saya mau mengangkat sebuah masalah hampir dihadapi semua pengusaha atau owner di seluruh Indonesia. Yaitu makin gede bisnisnya, kepalanya makin pusing. Semakin gede bisnisnya, semakin nggak bisa ditinggal tuh bisnis. Atau bahkan makin banyak karyawannya, dianya makin sibuk gitu. Justru karyawannya yang nggak terlalu sibuk, dianya yang 24 jam, waktunya bahkan kurang. Kok bisa ya? Padahal harusnya semakin banyak karyawan, semakin banyak yang bisa didelegasikan pekerjaan-pekerjaan dan juga makin santai nih si owner. Ada 5 kesalahan yang umum dilakukan oleh para pengusaha sehingga membuat mereka semakin bisnisnya besar, semakin sibuk, semakin nggak punya waktu, dan semakin terpenjara oleh bisnisnya sendiri. Kesalahan pertama, mereka tidak membuat struktur organisasi atau bahkan sudah membuat struktur organisasi, tapi masih sering overlapping. Apa itu overlapping, Coach? Overlapping adalah langsung terjun ke bawah. Misalnya nih, Anda direktur, di bawah Anda manajer, di bawahnya lagi ada supervisor. Nah, karena manajernya nggak jalan atau manajernya lambat, Anda langsung terjun ke bawah ke supervisor atau staff. Jadi ketika staff melakukan kesalahan, Anda langsung yang tindak, Anda langsung yang marahin, dan Anda langsung yang memperbaiki. Hasilnya apa? Manajer Anda tadi itu merasa tidak berfungsi, sehingga Anda super power. Apa-apa semua ngelapor ke Anda, gara-gara overlapping ini. Nah, tujuannya Anda membuat struktur organisasi agar perintah itu jelas. Dari staff ngelapor dulu ke supervisor, dari supervisor ngelapor dulu ke manajer, baru manajer-manajer ini ngelapor ke Anda. Nah, kalau udah seperti itu, Anda bisa mendelegasikan pekerjaan Anda ke para manajer. 2, trust issue. Nah, ini juga ketika Anda tidak mempercayai level manajer Anda, sehingga Anda terjun langsung ke bawah ya, mendirect bawahan Anda. Para manajer ini tidak merasa dihargai dan mereka tidak berfungsi. Anda mau menegur mereka, ya mereka juga nggak berubah. Anda mau memecat mereka, Anda merasa masih butuh. Trust ini yang harus Anda perbaiki. Kalau memang di level manajer Anda sudah tidak mampu, Anda merasa mereka kewalahan, ya udah, ganti dengan orang yang lebih mampu. Nah, kecenderungannya kan para owner ini nggak tega atau melihat bahwa ya udahlah, mumpung mereka masih bisa dipekerjakan, ya udah mungkin salahnya sedikit-sedikit. Anda mentoleransi. Hati-hati, apa yang Anda toleransi itu akan membunuh bisnis Anda. Loh, kok bisa membunuh bisnis, Coach? Karena awalnya Anda mentoleransi hal yang sepele. Misalnya nih, outlet lagi rame, terus karyawan kurang inisiatif. Anda langsung menegur karyawan, langsung mengarahkan karyawan bagaimana bekerja. Padahal di sana ada manajer, padahal di sana ada supervisor. Seharusnya Anda bisa mempercayakan ke mereka, ke para manajer dan para supervisor. Kalaupun ternyata outletnya rame dan tidak terhandle dengan baik, Anda menegur para manajer agar mereka bisa lebih aktif bekerja, bukan malah mengambil kendali. Ketika Anda yang mengambil kendali, maka otomatis yang bawahan ini akan respect ke Anda aja. Nah, yang di lini tengah nih, para manajer dan supervisor, mereka kehilangan trust dari bawahannya. Kalau bawahan sudah tidak trust ke manajer, atasan juga sudah tidak trust ke manajer, ya buat apa lagi? Akhirnya manajer sehebat apapun tidak berfungsi di bisnis Anda. Kesalahan ketiga, tidak punya peraturan perusahaan atau peraturan perusahaan yang tidak ditegakkan. Mungkin Anda sudah membuat peraturan perusahaan itu yang berisikan gaji, ya berapa bonusnya, berapa tunjangannya, cuti, hubungan antar karyawan, dan sebagainya. Tapi nggak berjalan. Kenapa? Karena dari Andanya sendiri itu nggak komitmen. Nah, sekarang coba kita introspeksi diri, apa yang membuat peraturan perusahaan ini tidak berjalan dengan baik? Apakah kita yang tidak komitmen, atau kita yang tidak memberikan reward dan punishment ke tim yang di bawah ketika mereka tidak komit? Karena ketika semuanya komit, mulai dari level bawah, level staff, manager, sampai Anda, director, semuanya komit dengan peraturan perusahaan, maka tidak ada lagi yang main game di jam kantor. Tidak ada lagi yang karyawan tidak disiplin. Tidak ada lagi karyawan yang asal nampak kerja tapi kemudian nggak serius, terus nanti ujung-ujungnya minta lembur.
nanti lemburnya jadi membengkak. Nggak ada lagi yang hal-hal seperti itu. Tidak ada juga budaya senioritas. Kenapa? Karena peraturannya sudah ditegakkan. Menegakkan peraturan ini butuh leadership. Iya, Anda tidak sekedar hanya mengarahkan mereka, tapi Anda harus memimpin tim semuanya untuk serius melihat peraturan perusahaan ini sebagai acuan yang harus dijalankan bersama. Kesalahan keempat, Anda merasa ini sudah semi autopilot. Yang Anda bayangkan autopilot adalah karyawan sudah bisa berjalan, ya mereka sudah punya inisiatif, mereka sudah bisa jalan walaupun tanpa Anda, tapi Anda tidak melihat ada nggak indikator penilaiannya. Apakah mereka berjalan seinisiatif mereka atau sebenarnya mereka di luar jalur nih? Harusnya Anda menilai kinerja mereka berdasarkan fakta dan data. Jadi ada tim tersendiri yang menilai kinerja mereka, bukan mereka asal kerja doang. Ketika mereka asal kerja aja, imbasnya ada di konsumen nantinya. Ketika konsumen tidak puas, konsumen itu kan akan ngadunya ke bawahan Anda atau staff. Nah, apakah staff menyampaikan ke supervisor? Belum tentu kan? Sementara Anda, direktur, itu tidak mendapatkan insight apapun. Ketika Anda tidak mendapatkan insight apapun, Anda merasa semuanya baik-baik saja, tapi kemudian pelan-pelan bisnis Anda sepi. Pelan-pelan bisnis Anda ditinggalkan oleh konsumen. Kenapa? Karena tidak ada alat ukur yang jelas bagaimana tentang kinerja karyawan dan bagaimana kepuasan konsumen Anda. Kesalahan kelima, Anda tidak membuat standarisasi. Jadi semua standarisasi itu ada di kepala Anda. Anda yang menentukan bahwa ini bagus, ini tidak bagus. Ya, ini oke atau ini tidak oke. Padahal harusnya standarisasi itu dibuat tersendiri. Kita lihat sendiri. Produk gula kemasan yang merek Gulaku atau merek apa, itu ketika mereka punya standar berat, standar warna, standar kualitasnya, maka harganya lebih tinggi daripada gula curah dengan berat yang sama. Ini menunjukkan standarisasi itu memiliki value yang lebih, di mana value-nya konsumen itu bisa merasakan. Iya, standarisasi ini membuat bisnis Anda terlihat profesional, tidak asal, tidak hanya mengandalkan Anda sendiri. Oke, jadi itu 5 kesalahan yang harus Anda perbaiki jika ingin bisnis Anda autopilot dan profitable, bisa diwariskan dan bertahan terus. Yuk, segera bedah bisnis Anda, di mana letak kesalahannya, Anda berbenah, dan sampai jumpa di puncak kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.